Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kita akan memberikan judul kasus yang akan kita analisis. Analisis cantilever akibat beban terpusat. Oke. Jenis analisis adalah struktural. Oke, lalu seterusnya kita ke elemen type, memberikan tipe elemen. Add, edit, delete. Kita klik add. Kita pilih struktur mesh ini, beam dengan tipe elemen 2 node 188. Oke, close. Seterusnya kita klik material properties, material models, structural, linear, elastic, isotropic, modulus yang 200.000 untuk bahan baja, Poisson ratio 0.3. Oke, kita tutup. Nah, sekarang kita akan menggambar penampang dari beam yang akan kita analisis. Section, beam, common section. Penampang yang kita ingin buat adalah rectangle, segi 4. B itu adalah lebar 40, tinggi 60. Lalu kita preview, ingin menampilkan bentuk penampang dari beam kita ini. Ya, ini bentuk penampangnya. Kalau kita perhatikan di sini langsung muncul luas area 2400, kemudian momen inersia YY 720.000, YZ sekian, dan seterusnya ya. Jadi semua angka-angka dengan menginput lebar 40, tinggi 60, inilah informasi yang kita dapat. Oke, kita okekan. Seterusnya kita akan menggambar panjang dari beam kita ini. Kita klik modeling, create. Kita akan menggambar 2 buah titik, key point, inactive CS, cross section. Titik pertama berkoordinat 0,0, ply. Titik kedua berkoordinat 400. Oke. Ya, jadi sekarang sudah terbentuk 2 buah titik. Selanjutnya kita menggambar garis dengan menghubungkan kedua titik tersebut. Modeling, lines, stretch lines. Kita klik titik 1 dan titik 2. Oke. Ya, setelah selesai garis yang terbentuk, seterusnya kita akan memberikan meshing. Meshing itu fungsinya membagi beam ini menjadi beberapa bagian sesuai dengan jarak mesh yang kita ingin buat. Size controls, manual size, lines, all lines ya. Nah, di sini kita berikan jarak meshnya adalah 20. Ya, 20. Berarti tadi panjangnya 400 bagi 20, berarti nanti ada 20 elemen ya. Lalu kita okekan. Nah, jadi terbentuk sini 20 elemen, ini elemen 1, 2 sampai elemen 20. Seterusnya kita update mesh kita ini. Kita klik mesh, lines, pitch all. Ya, lalu objek yang termesh tadi setelah diupdate akan kembali menjadi sebuah garis lurus. Seterusnya kita akan memberikan tumpuan ya, ke solution, define loads, apply, structural, displacement, on key point. Kita memberikan tumpuannya di sini karena jenis beam yang kita gunakan beam pada kondisi cantilever. Jadi kita klik poin 1, oke. Karena tumpuannya adalah
cantilever, maka di sini kita boleh pilih opsinya all of. Oke, di sini 0 DC boleh, tidak DC pun tidak apa-apa. Dengan anggapan kalau tidak DC berarti nilainya adalah 0. Oke. Terbentuk beam, simbol beam berupa cantilever seperti ini. Seterusnya kita berikan gaya, force, beban yang diberikan di ujung, kita klik oke. Arah gayanya ke bawah, besarnya adalah min 2500 Newton ya. Lalu kita oke kan, tanda minus berarti arah gaya ke bawah. Oke, baik, setelah selesai ini, maka selanjutnya kita bisa mengeksekusi atau merunningkan langkah-langkah yang sudah kita lakukan tadi ini. Kita masuk ke solve current ls. Oke, proses berlangsung, kita tunggu. Oke, baik, sekarang sudah muncul solution is done. Artinya apa? Bahwasanya program yang kita sudah buat dari awal sampai kondisi akhir barusan itu sudah sukses ya, tidak ada problem. Kita close, kita tutup. Nah, seperti ini. Oke, baik, sekarang setelah kita runningkan dan sukses, sekarang kita ingin melihat resultnya, hasil ya. Yang pertama list result, bisa kita lihat reaksi solution, artinya untuk menentukan berapa besar reaksi yang terjadi pada tumpuan. Kita klik reaction solution, all item, semua informasi untuk reaksi ini kita ingin tampilkan. All item kita pilih oke. Ya, ternyata kalau kita perhatikan ya, reaksi ya, besar reaksi arah Y di tumpuan ini adalah 2500. Ini jelas ya, ini jelas. Kenapa? Karena beban yang kita berikan tadi di sini adalah 2500. Jadi beban ini arah Y ke bawah, maka akan diimbangi oleh besar reaksi pada tumpuan di cantilever dan arahnya ke atas, tentunya besar 2500. Sedangkan besar momen yang terjadi di sini ya, akibat gaya ini kan terjadi momen ya, beban berupa momen akibat gaya ini, sehingga di sini nanti ada momen yang mengimbangi. Jadi kalau momen akibat gaya 2500 Newton ini searah dengan putaran jarum jam, maka momen yang ada di sini nanti adalah berlawanan arah dengan putaran jarum jam. Yang besarnya berapa? Ya, besarnya adalah mz 0,1 10⁻⁷ atau sama dengan 1 juta Newton milimeter. Ya, itu besar reaksi yang terjadi. Oke, informasi besar reaksi sudah kita peroleh. Selanjutnya kita ingin mencari displacement ya, untuk mencari displacement. Tapi sebelum kita cari displacement, kita ingin menampilkan dulu numbering, memberi nomor untuk masing-masing titik. Node numbers kita on kan, lalu kita oke kan. Nah, sehingga di sini sudah muncul penomoran. Di sini ada beban ya. Nah, lalu sekarang kita ingin melihat nodal solution. Kemudian nodal solution kita pilih DOF solution, displacement vector sum. Oke. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, ternyata inilah defleksi ya, atau deformasi atau defleksi. Ternyata di sini kita lihat terdiri dari 21 node. Yang mana node 1 adalah di pangkal, sedangkan node 2 ini adalah di ujung. Itu dari penomoran yang kita berikan di awal. Dan ANSYS memberikan penomoran lanjutan mulai dari nomor 3, 4, 5 dan seterusnya sampai 21 yang dekat dengan node 2. Dan kalau kita perhatikan, ternyata defleksi yang paling besar terjadi adalah di node 2. Besarnya 0,839635 ya, satuannya milimeter. Ya, satuannya milimeter. Inilah besar node yang besar defleksi yang terjadi di beam, maksimalnya itu berada di node 2. Sedangkan besar displacement yang terjadi di setiap node bisa kita lihat di setiap nomor ini. Misalnya di node 5 kita peroleh defleksi yang terjadi 0,27 kali 10⁻⁻1 atau 0,0276 mm. Ya, demikian seterusnya bisa kita sesuaikan titik-titik yang ada di sini dengan nomor node yang ada di sini. Itulah besar
displacement yang terjadi pada masing-masing titik. Oke, kita tutup. Kemudian kita ingin melihat konturnya, ya. Untuk melihat kontur kita pilih plot result, contour plot, nodal solution sama, kita pilih DOF, displacement vector, oke. Nah, jadi di sini kita perhatikan dalam ANSYS warna merah ini berarti disitulah displacement paling besar terjadi, ya. Sama seperti yang tadi, angkanya adalah 0,839345 mm, dan itu terjadi di ujung, ya, di ujung dari beam yang kita beri beban. Inilah konturnya, ya. Oke, baik. Seterusnya untuk melihat berapa besar tegangan yang terjadi, ya, tegangan von Mises yang terjadi pada beam kita ini akibat beban yang kita berikan di depan, maka kalau kita tampilkan dari sini stress, ya, kita ulangi, nodal solution tadi plot, general force plot, plot result, contour plot, nodal solution. Kali ini kita pilih stress, dan biasanya kita pilih von Mises stress, lalu di-okekan, dan muncul seperti ini, ya. Ingat, kalau tampilan yang diberikan dalam bentuk 2 dimensi seperti ini atau dalam bentuk garis lurus saja seperti ini, maka angka dari von Misesnya itu tidak muncul, ya. Jadi agar bisa muncul, maka kita tampilkan dulu beam kita ini dalam tampilan 3 dimensi, ya, dengan cara plot controls, styles, size and shape, lalu display of element kita on kan, ya. Yang lainnya nggak usah dikotak-katik, kita oke kan. Nah, maka ini tampilan dari tegangan yang terjadi, von Mises stress. Kita tampilkan dalam tampilan 3 dimensi seperti ini. Berarti dari sini bisa kita lihat bahwasanya tegangan von Mises, ya, yang paling besar itu adalah 60,9375 megapascal, ya. Input dari tegangan, kalau satuan yang kita masukkan dari awal sudah sesuai, maka keluaran tegangan itu adalah megapascal atau MPa. Berarti besar tegangan von Mises maksimal adalah 60,9375, dan itu terjadi di daerah pangkal ini. Kenapa? Karena beban yang kita berikan di ujung, maka otomatis disinilah paling besar menahan, ya, menahan beban ini. Ini kira-kira pembahasan tentang tegangan von Mises stress, ya. Untuk pembahasan-pembahasan yang lain bisa nanti kita tampilkan kemudian. Baik, demikian untuk penyelesaian persoalan kita yang pertama.